Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panti Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumi ashabihi wa khususiyatihi fid dharain amin. Ila an qala wa minha ma yadullu ala fadlil masyi ila al-masajid wa fadlil julusi fiha. Pertemuan malam ini melanjutkan pembahasan satu fasal di dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad tentang masjid. Selanjutnya beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah menjelaskan wa minha, sebagian dari keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan adanya masjid ini, ma yadullu ala fadlil masyi ilal masajid, adapun sesuatu yang menunjukkan atas keutamaan berjalan menuju ke masjid, wa fadlil julusi fiha, dan keistimewaan duduk di dalam masjid. Kebetulan kita sekarang sedang duduk di masjid dan dalam rangka kegiatan mudzakarah ilmu, dalam rangka untuk menghidupkan kegiatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ngereng pasang niat situng i'tikaf nang masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Se nomor 2 ngereng niat mudzakarah ilmu. Se nomor 3 niat untuk menghidupkan kegiatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semoga kesemua niat-niat baik kita ini oleh Allah dicatat sebagai amal yang makbul. Amin Allahumma amin. Di antaranya keistimewaan Nabi Muhammad terkait dengan masjid adalah keutamaan berjalan menuju masjid dan keutamaan duduk di dalam masjid. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajatan. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, adapun salatnya seseorang berjamaah di masjid akan dilipat gandakan dibanding salatnya sendirian di rumahnya dan di pasar. Karena sebagian sahabat dulu ada yang kerjanya di pasar, sehingga sholatnya di pasar itu melebihi dibandingkan sholat di rumahnya atau di pasar sebanyak 25 derajat. Dalam riwayat lain 27 derajat. Yang dimaksud 25 derajat ini apa? Para ulama banyak menjelaskan, di antaranya kalau tidak keliru Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan 27 atau 25 kali sholat. Jadi kalau sholat maghrib berjamaah di masjid sama dengan 27 kali sholat maghrib. Melana sebut keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jekajah untuk bisa sholat berjamaah, terutama sholat di masjid. Ala kosa kalian tapi berisna pada 25 kali. Ini menurut penafsiran ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud 27 derajat itu rukun-rukunnya dilipat gandakan menjadi 27. Jadi kalau baca Fatihah sekali sama dengan 27 baca Fatihah dan seterusnya.
Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kenapa dilipat gandakan menjadi 25 derajat ketika sholat jamaah di masjid? Wa dzalika annahu idza tawaddaa. Adapun hal itu sesungguhnya apabila seseorang berwudu fa ahsanal wudu'ah, kemudian dia memperbaiki wudunya, wudu di rumah, summa kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa sholatu, yang tidak memotivasi ia keluar melainkan hanya untuk melaksanakan sholat. Jadi memang keluar ke masjid motivasinya untuk sholat. Bani naki otang ke masjid misalnya. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun, maka tidak melangkahkan satu langkah kaki melainkan diangkat dengannya satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan akan digugurkan dengan satu langkah itu satu kesalahan. Satu kali kaki diangkat, satu derajat dinaikkan. Satu kaki diturunkan, satu dosa turun. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalla alaihi ma dama fi musallahu. Maka apabila ia telah melaksanakan salat di masjid, maka senantiasa malaikat mengucapkan doa untuknya selama ia ada di musallanya, di tempat salatnya. Selama dia ada di tempat sholat di masjid itu, maka malaikat terus memanjatkan doa untuk dirinya. Jadi bukan hanya dilipat gandakan menjadi 27 derajat, bukan hanya sekedar dihargai setiap satu langkah dengan dua keistimewaan, mengangkat derajat dan menghapus dosa, tetapi juga malaikat turut mendoakannya. Maka beruntung orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah bisa istiqomah hadir ke masjid. Taqulu, malaikat itu mengatakan dalam doanya, Allahumma sholli alaihi, ya Allah sholli alaihi, berkahilah dia, kucurkanlah rahmat untuk dirinya. Allahumma arhamhu, kasihanilah dia. Jadi doanya malaikat dua untuk orang yang sholat di masjid. Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu. Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu. Kalau Allah mengucapkan sholawat berarti menurunkan rahmat. Kalau malaikat mengucapkan selamat untuk seseorang atau kepada Nabi berarti mendoakan. Allahumma arhamhu. Wa la yazalu fi salatin man tadara shalatah. Dan senantiasa orang tersebut dihitung seperti orang yang sholat selama dia menunggu datangnya waktu sholat yang lain. Misal maghrib, sholat berjamaah di masjid. Dia tidak pulang ke rumah tapi nunggu sampai waktu isya. Selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan kegiatan keagamaannya, awirid misalnya, atau duduk-duduk tapi tidak berbicara tentang dunia, maka selama menunggu datangnya waktu isya itu dicatat orang yang sholat. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tidak ada pada umat-umat yang lain. Tidak ada pada umat-umat yang lain. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana rajulun min al-ansari la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu. Dulu ada seorang laki-laki dari Ansar. Ini berarti di Madinah. Kata Ubay bin Ka'ab, aku tidak mengetahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya dibandingkan dirinya dari masjid. Jadi ini adalah laki-laki yang paling jauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhtihu salatun, dan ini keistimewaan orang ini tidak pernah meleset salat berjamaah di masjid meskipun rumahnya paling jauh. Qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabahu fi dhulma wa fi ramda. Lalu ada yang bicara kepada dia, mungkin Kanjana atau saya yang ngomong, katanya Ubay bin Ka'ab. Andai kata engkau beli himar, membeli seekor keledai untuk ditunggangi sehingga bisa menyampaikanmu ke masjid baik di waktu kegelapan atau di waktu panas. Cuk sakenga mele sepeda motor bain, beli sepeda motor saja biar bisa ditunggangi untuk
dikendarai untuk menuju ke masjid karena jauh tempatnya, terutama ketika malam atau ketika musim panas, karena dulu tidak ada lampu. Qala ma yasuruni anna manzili ila jambi masjid. Dijawab oleh laki-laki ini yang jauh rumahnya dari masjid tetapi istiqomah ke masjid, aku tidak senang kalau rumahku itu dekat berdampingan dengan masjid. Aku tidak senang kalau rumahku ini berdampingan dengan masjid. Inni uridu ayyuktaba li mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ilahi. Karena aku ingin ditulis untukku setiap langkah kakiku ke masjid, berangkat ke masjid dan pulang dari masjid, idza raja'tu ila ahli. Jadi laki-laki ini sahabat Nabi ini tidak mau rumahnya dekat dari masjid. Biar jauh tidak apa-apa. Karena saya ingin setiap kali langkah saya melangkahkan ke masjid, pulang pergi itu semuanya dihitung. Semuanya dihitung. Faqala Rasulullah qad jama'allahu laka dzalika kullah. Lalu Nabi kemudian mengomentari seorang sahabat ini, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan kebaikan seluruhnya untukmu. Maka oleh apresiasi penghargaan dari Rasulullah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kanat diyaruna na'iyatan minal masjid. Kata para sahabat, rumah-rumah kami itu jauh dari masjid. Karena dalam sejarah di Madinah itu hanya ada beberapa masjid. Satu Masjid Nabawi yang dibangun Nabi dan sahabat dan menjadi pusat seluruh kegiatan Nabi dan para sahabat. Baik keagamaan maupun sosial, politik, bahkan semuanya dijadikan satu di masjid kegiatan. Yang kedua ada namanya Masjid Kuba, itu jauh. Masjid Qiblatain jauh, berjauhan. Jadi rumah kami itu jauh dari Masjid Nabawi. Fa aradna an nabi'a buyutana fa naqruba minal masjid. Lalu kami ingin menjual rumah kami ini supaya kami bisa mendekat ke masjid. Ada keinginan untuk menjual rumah kami biar lebih dekat ke masjid. Fanahana Rasulullah, tapi Rasulullah melarang kami untuk melakukan itu. Faqala innalakum bikulli khatwatin darajatan. Sesungguhnya bagi kalian setiap satu langkah itu ada satu derajat yang disiapkan Allah SWT. Jangan dijual rumahmu untuk mendekat ke masjid. Apalagi mun kota para ke masjid kayak ngajual misal. Bukan untuk ibadah. Motivasinya dunia. Kalau ini untuk ibadah sebenarnya, malah semak ke masjid ibadah. Oleh Nabi tidak boleh, jangan. Biar setiap satu langkah itu dinilai satu derajat. Satu langkah untuk menggugurkan dosa. Karena ada dosa yang kemarin kita sampaikan di masjid ini di depan, bahwa ada dosa yang tak bisa diampuni dengan istighfar. Meskipun nangis-nangis, tapi yang bisa diampuni dengan banyak melangkahkan kaki ke masjid. Bekerja untuk nafkah keluarga. Keringat yang mengucur akan dihargai oleh Allah dengan rontoknya dosa-dosa. Ini amalan. Beruntung memang orang. Melanah kadang mereka menjadi takmir ini kadang-kadang memang jadi keinginan semua orang supaya dapat penghargaan Allah kali itu. Mendapat penghargaan untuk alatini masjid supaya ramai. An Abu Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Barang siapa yang bersesuci di rumahnya, mandi, berwudu, kemudian pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, yakni pergi ke masjid. Untuk apa? Untuk menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah. Misal untuk sholat maghrib berjamaah. Maka ada dua langkah yang ia langkahkan. Jadi kalau orang melangkahnya kan pasti dua, gandeng. Kaki kanan maju, kaki kiri ke belakang. Terus kan. Tak langkah-langkah situ, enggak loncat-loncat gitu. Pasti dua kan.
Maka salah satunya dari jadi langkah kanan misalnya itu takhuttu khotiatan, menggugurkan dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan. Langkah yang satunya meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid aw raha 'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid, ghada nikah pergi di waktu pagi, aw raha atau pergi di waktu sore, maka Allah menyiapkan baginya di surga jamuan-jamuan setiap pagi dan sore. Oleh jamuan. Karena kemarin dikatakan inna buyuti fil ardil masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini masjid. Tetapi Allah nikah jamuannya nanti juga dikes di surga. Nih, lampu dulu kan kamu sering main ke rumah saya. Sering main ke rumah saya. Ini suguhannya kamu pagi sore. Silahkan dinikmati. Wa inna zuwari fiha ummaruha fatuba liman tatahhara fi baitihi wa zarani fi baiti wa haqqun 'alal mazur ayyukrima zairun. Ini kan hadis qudsi dari Allah. Maka beruntunglah orang yang bersuci di rumahnya dan mengunjungiku di rumahku. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang dikunjungi untuk menghormati orang yang berkunjung. Jadi kita sekarang sedang berkunjung ke rumah Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kunjungan kita ini. Ikhlas karena Allah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja fi baitin mutahharan ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci menuju salat fardu, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang haji al-muhrim yang sedang berihram. Keluar dari rumah menuju salat berjamaah ke masjid, hakikatnya dia sedang haji ke Mekah. Kama ampian haji lu. Kama ampian haji lu. Ini kan hadis riwayat Abu Daud. Nabi bersabda, "Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iya fa ajruhu ka mu'tamir." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk salat duha, yang tidak mendorongnya kecuali hanya untuk motivasi itu, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang umroh. Wa salatun ala isri salatin la lawa bainahuma kitabun fi illiyin. Salat ke salat dari maghrib ke isya tidak ada kesia-siaan antara keduanya, tidak nyator masalah tunya, masalah lapah keng lapah juk tojuk naku tasbih sampai nunggu isya misalnya di maghrib. Kitabun fil illiyin, maka ia tercatat di dalam illiyin. Innal abrar lafi illiyin. Ini termasuk orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kadang di sebagian masjid ada orang yang sengaja duduk itu tojuk dari maghrib ke isya. Tak aman. Mungkin motivasinya kalau hadis Abu Daud ini ingin dicatat dia termasuk kelompok orang yang ada di illiyin. Mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat bagi kita. Wa an Buraidah an al-Khasib al-Aslami radhiyallahu anhu Nabi qala basyiril masya'in fil dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar kegembiraan kepada orang yang suka berjalan di kegelapan malam menuju masjid, karena dulu tidak ada lampu. Jadi sebelum subuh sudah ke masjid. Kalau semakin misalkan banyak lampu, kita nak apa pun jangan khawatir. Pakai lampu ni pakai kapi punten tak usah. Jadi substansinya Allah menghargai orang yang masya. Masya ni kan banyak pergi dari masya yamsi. Berikan kabar gembira kata Nabi orang-orang yang suka berjalan menuju ke masjid di kegelapan malam dengan apa? Bin nuritam, dengan pencahayaan yang sempurna yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat itu kan gelap, kegelapan luar biasa. Hanya orang-orang yang sering ke masjid lah yang akan mendapatkan lentera, mendapatkan sinaran cahaya yang sempurna. Jadi tak posang menuju surganya Allah. Sudah ada masjid yang menerangi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, Nabi bersabda, "Al-masya'un ilal masajid fid dulam, ulaikal kharrabun fi rahmatillah, khawwabuna fi rahmatillah."
Orang-orang yang suka berjalan menuju masjidnya Allah di kegelapan malam, merekalah orang-orang al-khawwadun, orang-orang yang menenggelamkan dirinya, bermandikan dirinya fi rahmatillahi, dalam rahmatnya Allah. Kalau ingin mendapatkan guyuran rahmatnya Allah, maka sering-seringlah ke masjid, kunjungi masjid. Ketika berangkat ke masjid, hakikatnya sedang minta mandikan rahmatnya Allah. Wa qala Rasulullah SAW, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Rasulullah bersabda, tidak ada salat li jaril masjid, bagi tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali di masjid. Aneka yang sering di lakoni bi kelompok iktikapan. Tidak ada salat itu sah bagi tetangga masjid kecuali harus di masjid. Ini kan hadis Nabi. Jadi Nabi as-salat nengai compok, menurut penafsiran saya pertama kan itu tak sah bejo. Berarti pakunan di otang. Pakunan di otang. Ini kan hadisnya para takmir masjid. Untung ada jumhur ulama yang menafsirkan la salataka milatun, tidak ada salat itu sempurna dilaksanakan bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini sebenarnya hadis motivasi, bukan hadis kerang, bukan hadis radikal pun, supaya termotivasi untuk meringankan kaki, untuk menjemput keistimewaan Allah yang diberikan kepada umatnya, yaitu berupa masjid. Qala Rasulullah SAW, idza ra'aitumur rajula ya'ta'ahadul masjid, wa fi riwayatin ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nabi bersabda, apabila kalian melihat ada seseorang merawat masjid, ketika masjid, wa fi riwayatin ya'tadul masjid, terbiasa bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah oleh kalian bahwa orang itu pasti orang yang beriman, orang yang insya Allah kelak akan diberikan karunia wafat dalam keadaan husnul khatimah, orang yang insya Allah kelak akan dikaruniai oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah karena sering ke masjid. Rawahu akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sekadin toh kelanjutan daripada keistimewaan masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga masjid semakin ramai. Semoga program-program yang sudah dilaksanakan, diprogram oleh para takmir, termasuk Masjid Kantoh, Masjid Baitur Rahman, diberikan kemampuan oleh Allah untuk tetap istiqomah melaksanakan atau meneruskan perjuangan almarhum Kiai Haji Adrai. Ini lalampa perjuangan para sesepuh. Semoga generasi yang sekarang menggantikan terus Kak Dinto ibaringi keistiqomahan. Istimewanya luar biasa gila Kak Dinto. Capek memang. Coba negasat muntako kaso cek berjuang dong. Muntako kaso cek berjuang. Meskipun hanya sekian 0,0% dari perjuangan para sesepuh kita, semoga kita diberikan bagian untuk ikut juga niru para sesepuh kita yang istiqomah untuk ngudiin masjid dan lain-lain. Sekian itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pengawasan kita tersebut sampai kisah malam lalu saya hari maka aku adalah sesi tanya jawab mulai pada sesi Allah yang hanya ngiring saja para jemaah
saya terjadi